Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk video yang terakhir ini kita akan melihat contoh-contoh penggunaan dari sifat-sifat yang telah dipelajari sebelumnya pada konsep-konsep pertidaksamaan. Meskipun ini sebenarnya sudah dilakukan pada pelajaran ketika kita mencari solusi dari suatu pertidaksamaan atau yang semisalnya. Namun di sini kita lebih melihat bahwa konsep yang sebelumnya dipelajari itu digunakan di sini. Misalnya kita lihat bagian 21-12 ini. Di sini ditanyakan, tentukanlah simpunan semua X yang memenuhi 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 6. Saya kira ini cukup mudah untuk konsep yang kita punya. Maka, atau yang pernah kita pelajari ya. Maka kita perhatikan bahwa jika kita anggap A adalah himpunan solusinya, maka X yang memenuhi A itu memenuhi ini. Makanya ditulis X elemen A jika dan hanya jika berlaku ini. Kemudian ini, kedua ruasnya kita kurangi dengan 3, diperoleh bentuk ini. Kemudian dari sini kedua ruasnya kita kalikan dengan 1/2, diperolehlah ini. Maka solusinya A itu adalah X real, di mana X-nya kurang dari atau sama dengan 3/2. Seperti itu. Kemudian kalau kita punya B yang seperti ini, X elemen real, X kuadrat tambah X lebih dari 2, kita diminta menentukan kira-kira B-nya itu berapa nilainya. Yang lebih mudah kita lihat nilainya. Nah, untuk menyelesaikannya kita perhatikan, kalau kita punya X-nya elemen B, maka kita bisa kurangi kedua ruasnya dengan 2, diperoleh yang ini. Kemudian kita gunakan teorema 2-1-10. Di teorema 2-1-10, kalau kita ubah menjadi pemfaktoran ini, menjadi X kurang 1, X tambah 2, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ini anggaplah A dan B-nya di teorema. Berarti yang pertama, A-nya besar 0 dan B-nya besar 0. Yang kedua, kemungkinan kedua, A kurang dari 0 dan B harus kurang dari 0. Berarti ini atau yang di bawah. Kita lihat I pertama yang ini. Dengan menyelesaikan ini, kita akan peroleh hasil yang ini, X besar dari 1 dan X lebih dari min 2. Itu kemungkinan pertama. Tentu ini berlaku kalau X-nya besar 1. Makanya kesimpulannya X besar 1. Kemudian yang kedua, kalau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, berarti yang ini ya. Maka ini akan menghasilkan ini, X kurang dari 1, X kurang dari min 2. Atau kita bisa simpulkan X kurang dari min 2. Sehingga solusinya adalah X lebih dari 1 atau X kurang dari min 2. Atau bisa ditulis B-nya seperti ini. Saya kira cukup sederhana. Sama halnya dengan C, ketika bentuknya pecahan itu sama. Teori yang digunakan sama juga, sama-sama menggunakan teorema 2-1-10. Tinggal dilihat di sini. A-nya adalah 2X tambah 1. B-nya adalah 1/X tambah 2. Saya kira itu tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya di sini akan diberikan gambaran tentang sifat urutan ya. Jadi kita melihat lagi urutan dua bilangan di sini. Coba kita lihat dengan tentu menganggap dulu nilai akar dari suatu bilangan positif itu sudah ada. Sudah kita katakan real meskipun kita belum buktikan, tapi kita gunakan di sini untuk keperluan urutan. Dan itu kedepannya akan bisa dibuktikan sebenarnya. Bahwa keberadaan akar dari suatu bilangan. Mungkin di ini, section 2.4 ya. Ini akan dilihat. Jadi kita asumsikan dulu bahwa akar dari suatu bilangan positif itu sudah ada. Sekarang kita lihat contoh 2-1-13 yang pertama. Misalkan kita punya A dan B yang keduanya tidak negatif. Katanya berlaku A kurang dari B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Tentu untuk membuktikan ini banyak langkah yang bisa kita tempuh atau banyak cara. Bisa dengan membuktikan dulu yang ini, kemudian yang ini. Bisa juga A kurang dari B dengan ini, kemudian yang selanjutnya A kurang dari B jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Penulis di buku ini memilih untuk membuktikan yang ini pertama, kemudian dilanjutkan dengan yang ini ya, dihubungkan ini dengan si ini. Nah, kita coba lihat buktinya. Jadi ini diminta ini yang menjadi tanda tanya, buktikan. Nah,
Untuk kasus A sama dengan 0, ketika A nya sama dengan 0, ini silahkan dicoba sendiri, sepertinya itu tidak terlalu sulit. Di sini yang akan diuji adalah kalau A nya besar 0 dan B nya besar 0, atau keduanya lebih dari 0. Menurut sifat atau mungkin definisi ya di sini yang positif-positif itu yang seperti ini ya. Kalau A nya dan B nya elemen P, maka jumlahannya juga elemen P. Ya, aksioma dasarnya urutan. Maka diperoleh A kan besar 0, B besar 0, berarti kan penjumlahannya juga besar 0. Atau mungkin ini sudah teoremanya ya, tapi kan asalnya dari sini. Berarti A tambah B nya besar dari 0. Sehingga mengingat bahwa B kuadrat kurang A kuadrat itu bentuk faktornya seperti ini. Seperti ini, berarti kan kita punya sekarang pertama kita punya A besar 0 dan B juga besar 0. Maka dari sini kesimpulannya kita mesti punya A tambah B besar 0. Sekarang ingat bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu nilainya A kurang B dikali A tambah B. A tambah B. Ini model yang kita punya. Berarti ini kan pasti ini besar dari 0 ya, yang ini. Ini besar dari 0. Sekarang kita dengan menggunakan fakta ini kita akan menguji yang ini. Yang pertama. Sekarang kita lihat. Berarti kita akan lihat ini. Yang pertama ke kanannya. Berarti A lebih dari A kurang dari B. Jika dan hanya jika pasti A B kurang A itu lebih dari 0. Kemudian kalau B kurang A nya lebih dari 0 dan A tambah B nya lebih dari 0, menurut sifat itu mungkin sifat yang dimaksud ini 217C. Kalau kedua bilangan itu positif, maka hasil kalinya juga positif. Maka kita peroleh, atau mungkin yang lain ini ya. Coba kita lihat 217C itu yang mana. Sebenarnya tidak mesti juga sih kita gunakan itu. Cuma menyesuaikan dengan buku. Ya sudah benar ini. Ini kalau keduanya positif maka hasil kalinya ya, beda ya. Ini kalau A nya lebih dari B, maka kalau C nya besar dari 0, berarti nanti hasil kalinya nanti tandanya tidak berubah ya. Ini ngikut. Coba kita bandingkan dengan di bawah supaya menyesuaikan dengan langkah di atas. Sekarang kita punya A kurang dari B. Kita punya A kurang dari B yang berakibat B kurang A lebih dari 0. Kalau kita kalikan ini, B kurang A lebih dari 0, berarti kita kalikan kedua ruas dengan A tambah B. Hasilnya kan begini, menggunakan 217C. A tambah B nya kan lebih dari 0, berarti kita punya A tambah B ini kita kalikan dengan B kurang A dikali dengan A tambah B, begitu juga dengan 0-nya kali dengan A tambah B, sehingga ini pasti tetap hasilnya 0. Berarti diperoleh tidak lain ini adalah A kuadrat, ini A kuadrat kurang B kuadrat, terbalik ya sepertinya. Ini mestinya saya pakai di sini B kuadrat kurang A kuadrat ya. Kita perbaiki dulu. Ya. Di sini mestinya yang kita tinjau B kuadrat kurang A kuadrat, karena B-nya yang kita inginkan itu kerjakan adalah B lebih dari A. Berarti sini B kurang A. Sehingga B kurang A-nya kita kali dengan A tambah B. Ini kan pertama B kurang A-nya di sini dikali. Kemudian yang ini juga dikali, berarti dapat sama dengan 0. Berarti ini B kuadrat kurang A kuadrat lebih dari 0. Kesimpulannya, menurut teorema B kuadrat atau menurut sifat B kuadrat pasti lebih dari A kuadrat. Untuk kasus yang ininya, ini kan baru kita dapatkan, artinya kita sudah punya A besar dari B. A kurang dari B berakibat A kuadrat kurang dari B kuadrat. Baru ini yang kita punya. Sekarang bagaimana dengan sebaliknya? Untuk sebaliknya, kita kan sudah punya ini. Kita sudah punya yang ini kan. Kita mau uji lagi yang kedua, yang kesininya. Berarti kita punya B kuadrat lebih dari A kuadrat. Maka kita punya
ini B kuadrat kurang A kuadrat lebih dari 0. Atau dengan kata lain, B kurang A dikali B tambah A itu lebih dari 0. Karena ini kan bentuk lain dari B kuadrat kurang A kuadrat. Selanjutnya, dari sini gunakan teorema 2110. Coba dilihat 2110-nya. 2110. Nah, di sini 2110. Kalau kita punya perkalian dua bilangan, maka kemungkinannya cuma dua. Keduanya harus positif atau keduanya negatif. Nah, kita lihat yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan tadi. Mana ya? Ini. Yang kita kerjakan tadi, kita sudah punya A tambah B-nya besar dari 0. Berarti ini, kita sudah punya ini. Ini besar dari 0. Maka akibatnya apa? Menurut teorema tadi, teorema 2110 yang pertama, maka di sini harus disimpulkan di sini, maka B tambah A, kita punya B tambah A besar 0. Kita harus punya B kurang A itu besar dari 0. Apa akibatnya? B lebih dari A. Maka kita sudah buktikan bahwa A kuadrat kurang dari B kuadrat, maka A juga kurang dari B. Jadi sudah terbukti B implikasinya. Jadi kita sudah punya yang pertama, A kurang B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat. Yang selanjutnya kita diminta menunjukkan A kurang B jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Ini sama seperti sebelumnya. Kita akan memeriksa di sini untuk kasus yang keduanya lebih dari 0. Untuk kasus sama dengan 0 silahkan diperiksa sendiri. Saya kira itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Berarti kalau begitu sebenarnya caranya mudah. Kita coba perhatikan. Ini kan sebenarnya mirip dengan ini. Dengan asumsi bahwa ketika A besar 0 dan B besar 0, otomatis kan akar A juga besar 0, juga akar B pasti besar 0. Sehingga kita bisa berlakukan. Gunakan saja yang ini. Dengan catatan, anggap sekarang akar A di sini adalah A di sini. Kemudian akar B di sini adalah B di sini. Sehingga diperoleh nanti akar A kurang dari akar B jika dan hanya jika akar A kuadrat kurang dari akar B kuadrat. Selesai. Seperti itu buktinya. Kemudian selanjutnya di sini diberikan juga, dari situ tadi kita sudah simpulkan yang ini. Kemudian di sini diberikan juga mungkin yang sering kita dengar, yaitu AMGM, ketaksamaan AMGM, aritmetik geometrik, rataan aritmetik dan geometrik, yang bentuknya kalau dia dua suku ya seperti ini. Bentuk umumnya nanti di bawah diberikan. Silahkan dipelajari untuk AMGM-nya. Saya kira untuk yang itu penjelasannya tidak terlalu repot juga sih sebenarnya. Tinggal dilengkapi sifat-sifat apa yang digunakan berdasarkan yang telah dipelajari. Kemudian di sini perlu dipertegas juga bahwa AMGM ini akan sama ketika suku-sukunya sama nilainya, atau A-nya sama dengan B kalau yang dua suku. Silahkan diperiksa atau dicermati penjelasannya, dan saya kira ini tidak terlalu sulit. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umumnya untuk N suku. Yang terakhir di sini ada diberikan Bernoulli. Ini Bernoulli juga banyak digunakan nanti, ketaksamaan Bernoulli. Jika X-nya lebih dari min 1, maka 1 tambah X pangkat N pasti lebih dari sama dengan 1 tambah NX. Nah, silahkan juga dipelajari. Ini hanya menggunakan induksi matematika, sangat sederhana. Tentu induksinya terhadap N-nya ya, karena yang kaitannya dengan bilang asli kan N-nya. Berarti untuk N sama dengan 1 saya kira cukup jelas. 1 tambah X itu pasti lebih besar sama dengan 1 tambah NX. 1X berarti sama ya. Ketaksamanya terperoleh untuk N sama dengan 1. Berarti benar. Sekarang umpamakan bentuk ini benar untuk K. Berarti kita punya ini. Yang kita asumsikan benar. Kita mau tunjukkan bahwa bentuk ini tetap bertahan meskipun diganti K-nya dengan K tambah 1. Nah, ini yang diproses. 1 tambah X, K pangkat K kali 1 tambah X. Ini menurut hipotesis induksi benar. Kemudian dikali 1 tambah X dijabarkan seperti ini. Kemudian ingat X kuadrat pasti nilainya besar sama dengan 0. K-nya itu besar dari 0. Maka
mereka pasti besar 0, makanya ini berlaku besar sama dengan, karena ininya dinolkan, ini dihapus, berarti ini hasilnya pasti lebih kecil dari yang sana tadi, makanya terbukti. Seperti itu saja sih, silahkan dilengkapi dan latihannya bisa dicoba-coba.